Gimana Bu Kristina? Bisa? Ya. Oke. Ya. Sudah kelihatan ya Pak Lasi? Ya sudah, silakan. Ya. Nah, sebelum kita mengajak ke Mendeley, kita pasti untuk mahasiswa tingkat akhir ya, kita akan dihadapkan pada yang namanya karya tulis ilmiah berupa tugas akhir seperti skripsi, laporan tugas akhir, tesis, disertasi dan sebagainya. Untuk teknik prodi ini mungkin lebih ke skripsi ya. Nah, ketika menulis karya tulis ilmiah ini, kita biasanya akan membutuhkan sumber-sumber referensi, jadi seperti artikel jurnal, terus ada buku, artikel proceeding, dan sebagainya ya untuk memulai proses penulisan itu. Karena kita ketika memulai menulis kita tidak akan langsung menulis seperti diary ya, tapi pasti akan membutuhkan referensi-referensi untuk memaparkan pengetahuan kita, untuk memperkuat pendapat kita tentang apa yang kita tulis. Nah, ini karya tulis ilmiah itu biasanya terdiri dari struktur kalimatnya itu biasa terdiri dari abstrak, ya. Terus ada pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya terdiri dari latar belakang masalah, ya. Terus ada rumusan, ada tujuan dan manfaat penelitian atau kegunaan penelitian. Terus ada kita menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan. Terus ada hasil dari penelitian, kemudian ada kesimpulan. Pada bagian terakhir kita wajib mencantumkan yang namanya daftar pustaka, ya, daftar pustaka yang terdiri dari sitasi atau kutipan yang sudah kita kutip di bagian-bagian sebelumnya, mungkin di bagian latar belakang masalah, di bagian tinjauan pustaka atau kerangka teori ya, dan di bagian analisa. Gitu. Nah, apa itu sih sitasi gitu ya? Jadi sitasi atau kutipan atau sitiran ya, itu adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau dikutip oleh sebuah dokumen. Dari contoh sitasi itu ada beberapa, ini bisa kalian lihat. Ada yang mensitasi itu satu penulis, ada yang lebih dari satu penulis gitu ya. Ini bisa dilihat di sini contohnya. Terus daftar pustaka. Daftar pustaka itu daftar referensi yang merujuk dari buku, artikel jurnal, artikel proceeding yang disusun secara alfabetis menggunakan format yang baku. Ya, format baku itu apa? Format baku itu seperti penulisan American Psychology Association atau EPA. Kita lebih kenal EPA. Kita mau pakai Vancouver, Chicago atau IEEE ya. IEE itu ya kalau kita bahasa Indonesianya, atau yang lainnya. Ya, kalau teknik kimia ini apa gitu ya, merujuknya apa? Nanti penulisan formatnya mungkin bisa tanyakan ke dosen pembimbingnya atau merujuk ke ketentuan dari program studi gitu ya. Dia menggunakan format baku seperti apa. Karena dalam penulisan daftar pustaka sesuai formatnya itu pasti akan ada perbedaannya. Nah, kenapa kita harus menulis daftar pustaka dan mengutip? Ya, pasti ada alasannya. Yang pertama adalah untuk mengakui hasil karya orang lain, ya. Terus yang berikutnya untuk menghindari plagiarisme. Dan yang ketiga, memudahkan orang lain atau pembaca menemukan sumber informasi yang kita gunakan dalam karya kita. Jadi yang paling utama kenapa kita harus mengutip dan menulis daftar pustaka itu adalah untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Ya, jangan sampai kita sudah mengutip karya orang lain ya, baik itu kutipan secara langsung atau menggunakan parafrase, kita harus mencantumkan nama penulisnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita lupa, lalai, jangan sampai, karena hal itu bisa mempengaruhi dengan karya kita. Nanti kita dibilang ngambil hasil orang lain tanpa izin dan sebagainya, dan itu sangat-sangat beresiko. Mungkin tentang plagiarisme sudah dijabarkan di minggu sebelumnya ya. Mengapa perlu reference manager tool? Ya, saya ingatkan kembali seperti yang dikatakan Pak Restu. Kenapa kita perlu gitu ya?
Karena kalau kita mensitasi ya, menulis mengutip terus ditulis lagi ke daftar pustaka secara manual, biasanya kita sering lupa. Kita sudah mengutipnya, tapi ketika sudah mulai penulisan daftar pustaka, kita kayak apa lagi ya, kayak merangkum lagi, mereview lagi apa saja yang sudah dikutip, apa saja penulis-penulis yang sudah digunakan, dan biasanya kita sering ada yang ketelisut ini, jadi ada yang kelupaan untuk ditulis gitu. Jadi misalkan jumlah sitasinya ada 10 orang nih yang disitasi gitu ya. Tapi kita nulis di daftar pustaka cuma 8 atau 7 atau kurang dari itu. Bahkan ada yang lebih gitu. Pokoknya biar daftar pustakanya kelihatan banyak, padahal yang disitasi nggak sampai sebanyak itu. Atau yang sebaliknya, ya daftar pustakanya sedikit tapi yang disitasi banyak gitu. Itu yang sering terjadi ketika kita melakukan penulisan sitasi dan daftar pustaka secara manual. Untuknya itu kita perlu yang namanya reference manager. Nah, ini salah satu kegunaan reference manager, yaitu untuk mencegah plagiasi lagi. Selain untuk mencegah plagiasi ya, itu kayak ada sinkronisasi antara penulisan kutipan daftar pustaka. Terus selain itu kita juga bisa menyimpan sumber referensi yang kita gunakan untuk penulisan itu. Terus kita juga dapat mengenali atribut yang dibutuhkan dalam penulisan daftar pustaka dari artikel seperti nama pengarang, jurnal, nama judul jurnal ya, judul jurnalnya apa, terus ada nomor volume dan sebagainya. Terus ada juga itu reference manager ini secara online itu bisa digunakan sebagai sarana jejaring untuk komunikasi ilmiah. Jadi kita bisa sharing karya kita dengan sesama ilmuwan yang lainnya, ya mungkin secara nasional maupun internasional. Kita juga bisa berkolaborasi dengan mereka. Terus yang terakhir adalah rekomendasi dari Ristek Brin, ya. Ini dulu namanya Ristek Dikti, sekarang namanya Ristek Brin. Ya, Ristek Dikti itu menyarankan bahwa ketika kita menulis di jurnal ya, jurnal nasional, kita diwajibkan menggunakan yang namanya reference manager. Nah, reference manager itu tidak hanya Mendeley ya. Ada EndNote, ada RefWorks, ada Zotero ya. Banyak seperti sebenarnya banyak, cuma yang paling sering digunakan dan mudah diaplikasikan itu adalah Mendeley ya. Mendeley ini free penggunaannya dan sudah umum digunakan, dan sebagian besar dari Ubaya pun juga menggunakan Mendeley. Nah, apa itu Mendeley ya? Saya nggak akan menjelaskan itu lagi. Nah, ini cara implementasi kita step by step kita menggunakan Mendeley ya. Yang pertama adalah kita harus membuat akun dulu, instalasi, terus mengenal interface-nya Mendeley, kemudian ada membangun pangkalan data dan optimalisasi untuk Mendeley-nya itu sendiri. Ini saya mau tanya, ini mungkin bisa dijawab ya nanti. Apa sudah install Mendeley ya di laptopnya masing-masing atau di PC-nya? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah buat account juga? Halo? Pakai akun Ubaya, Bu. Oh, oke. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya lewati ya karena kalian sudah melakukannya. Mungkin ada beberapa mungkin yang belum. Jadi kalau misalkan kalian belum install Mendeley, ya kalian bisa buka halaman websitenya Mendeley, ya alamat di mendeley.com. Jadi sebelum kalian melakukan instalasi, kalian wajib untuk create account apabila belum mempunyai account Mendeley. Gitu ya. Create account-nya sih saya rasa mudah ya, seperti kita create account di Gmail
atau create account di Instagram, Facebook dan sebagainya gitu. Cuma mungkin yang agak membedakan ya, kalau di media sosial itu kita bisa ada yang namanya pilih field of study, gitu ya. Nanti pilih sesuai bidang keilmuan kalian. Kalau misalkan kimia, mungkin di chemistry-nya ya. Nah, ini salah satu contoh akun Mendeley. Ya, ini yang bisa tadi saya bahas bisa digunakan untuk komunikasi. Jadi untuk jejaring dengan para ilmuwan ya, mungkin dosen, peneliti, mungkin juga ada mahasiswa ya di seluruh dunia. Jadi kalian bisa share karya ilmiah kita gitu untuk komunikasi, untuk dapat balasan, untuk dibaca oleh mereka, dan kita juga bisa mengakses karya ilmiah mereka. Jadi seperti kalau kalian punya itu seperti ResearchGate ya, ResearchGate atau Academia Edu. Nah, ini kalau misalkan kalian mendownload, kalian silakan klik downloadnya. Nah, dengan catatan bahwa ketika kita PC kita atau laptop kita speknya apa ya namanya, speknya itu tinggi, masih bagus ya, masih baru ya, keluaran terbaru, mungkin kalian akan bisa download seri Mendeley dari websitenya. Tapi kalau misalkan, Bu, laptop saya lama gitu ya, agak lama, jadi saya harus pakai apa gitu. Kalian bisa download aplikasi Mendeley yang versi sebelumnya itu di websitenya Ubaya, di elite.ubaya.icid. Kemarin saya rasa sudah di-share dengan Pak Lasi ya. Nah, ini cara instalasinya. Saya skip ya. Ini seperti install kita program-program pada umumnya. Nah, ini login Mendeley-nya ya. Jadi ketika kita sudah install, kita harus login Mendeley dengan email dan password yang sudah kita daftarkan. Nah, ini terus ada interface Mendeley. Jadi kalau kita belum pernah menggunakan Mendeley sama sekali ya, kita akan mendapati Mendeley kita kosong seperti ini. Jadi blank gitu ya. Jadi kolom kiri ya, saya akan menjelaskan tentang kolom kiri itu biasanya berupa kayak kalau kita lihat PC kita itu ada tentang dokumen file-file kita gitu ya. Jadi ada all dokumen, ada recently add, terus ada publication, dan kita bisa create folder di sini gitu. Di yang sebelah kolom kiri. Terus kolom tengah itu akan berisikan informasi artikel-artikel apa saja yang sudah kita masukkan di dalamnya gitu. Jadi biasanya kita sudah download artikel, biasanya akan keluar di bagian tengah ini. Terus ada kolom kanan, itu biasanya memuat informasi dari artikel yang telah kita download. Misalkan ada artikel A ya. Nah, dari yang kolom kanan ini akan mendapat informasinya tentang pengarangnya siapa, judul artikel itu apa, abstraknya, nomor dan volume jurnal, terus ada tahun terbitnya, dan informasi terkait tentang artikel itu. Nah, kalau sudah diisi seperti ini. Seperti kolom kiri ya, itu biasanya kita ada filter itu yang kosong itu dan ternyata isinya filter. Kita bisa pilih filternya by apa aja. Kalau di sini yang terlihat itu filter by author, berarti nama-nama penulis yang sudah pernah kita download. Terus yang sebelah tengah itu seperti ini bentuknya artikel-artikel yang telah kita download, dan yang sebelah kanan adalah metadatanya atau data dari artikel yang telah kita download. Kita ada judulnya, ada penulisnya, ada nama jurnal, tahun terbit, abstraknya. Nah, terus membangun pangkalan data. Ini sebenarnya bagaimana kita mengentrikan dokumen-dokumen dari yang sudah kita download ke file-file Mendeley, gitu ya. Yang pertama adalah kita membuat folder baru, terus menambahkan dokumen, dan yang ketiga menambahkan dokumen dari internet. Nanti kita akan langsung step by step ya, biar tidak bingung.
Terus, oke. Nah, ini untuk menambahkan filenya sendiri, kita itu ada yang namanya add file, jadi menambahkan dokumen satu persatu. Ada yang add folder, ya. Add folder ini menambahkan dokumen dalam satu folder. Terus watch folder itu menambahkan dokumen dari folder besar, ada folder kecilnya. Jadi satu folder besar beserta sub-folder itu dimasukkan langsung ke Mendeley. Terus ada add entry manually. Add entry manually itu menambahkan data secara manual. Biasanya ini penambahan data untuk jenis-jenis referensi yang cetak. Jadi kayak textbook. Terus biasa kita juga menggunakan artikel proceeding yang masih tercetak ya, yang belum ada soft file-nya atau belum pernah diupload ya di internet. Mungkin kita harus menambahkannya secara manual. Biar lebih mudah akan saya langsung praktekkan ya, jadi biar tidak terlalu lama. Nah, kalian bisa langsung ini ya, langsung mungkin kalau misalkan pakai handphone ya, kalian bisa buka laptop kalian dan bisa uji coba Mendeley ya, step by step-nya. Ini Mendeley saya ya, kita akses. Mungkin nunggu sebentar ya, ini masih loading. Oke, sambil nunggu, untuk memulai Mendeley awalnya, kita bisa melakukan yang namanya create folder. Apa itu fungsinya create folder? Agar yang namanya sumber-sumber informasi yang kita gunakan untuk misalkan untuk menulis skripsi ya, atau menulis karya tulis ilmiah yang lain untuk persiapan jurnal dan sebagainya, itu menyatu dalam satu folder yang sudah kita buat. Nah, untuk create folder kita bisa lihat di bagian kiri, kolom kiri, itu ada yang namanya create folder di sini. Itu kalian bisa klik. Nah, kalian bisa namai sesuai nama yang kalian inginkan. Saya akan pakai nama teknik ilmiah ya. Oke, lalu di enter. Nah, di sini kita akan menemukan folder baru dengan nama teknik ilmiah. Jadi kalau misalkan sudah foldernya banyak, kita akan menemukan banyak folder di sini. Nah, ini isinya apa aja? Itu sesuai dengan
sumber informasi yang kita butuhkan di folder-folder itu. Kalau misalkan kita ingin melihat semua file folder atau file-file yang sudah kita download, kita bisa pakai all dokumen. Tapi akan terlihat banyak sekali dokumen yang telah kita download. Kalau misalkan sudah banyak. Dan untuk lebih memudahkan, kita bisa create folder. Jadi kita tahu, oh untuk penulisan skripsi saya cuma A, B, C, D gitu ya. Jadi tidak sebanyak yang tadi. Setelah create folder, kita bisa lakukan yang namanya add file. Nah, add file ini kita bisa lihat di pojok kiri ada tulisannya add atau gambar plus ini ya. Kita klik. Nah, itu ada pilihannya add file, add folder, watch folder, dan add entry manually. Kalau add file ini satu persatu. Jadi, misalnya kita masukkan add file, ya, kita pilih dokumen yang sudah kita download. Misalnya saya pilih ini. Dokumennya mungkin bisa diusahakan file PDF ya. Nah, ini file yang saya masukkan tadi. Ini secara otomatis akan keluar pada bagian kanan itu informasi tentang file tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa ketika kita sudah memasukkan satu file di sini, kita wajib memeriksa metadata yang ada di kolom kanan. Kenapa? Karena tidak semuanya metadata yang di kolom kanan ini tertulis dengan benar, gitu ya. Ada yang sudah 100% benar, ada yang masih ada kekurangan. Jadi terkadang itu kalau kita download filenya itu dari sumber informasi seperti bukan jurnal ya, seperti kita cari di Google itu ada beberapa informasi misalnya dari Cori.uk atau dari Adoc.pub atau apa itu ya, pokoknya bukan website yang jurnal seperti Sains Direct, Meral atau jurnalnya di Indonesia itu biasanya ada kekeliruan penulisan. Ya, kalau ini kita bisa lihat judul artikel itu apa. Kita bisa lihat di sini, oh oke, sudah benar. Terus pengarangnya siapa, gitu ya. Terus ada judul jurnalnya, publisher ya. Itu apa? Terus tahun terbitnya kapan, volumenya berapa, terus isunya. Nah, isu ini nomor. Ini biasanya ada nomor 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalkan dia kosong berarti tidak ada nomornya. Kalau misalkan di sini kosong, kita wajib membukanya dulu. Gitu ya. Di sini tertulis apa? Kosong kah? Oke. Kita lihat. Nah, ini memang tidak ada nomornya ya. Dia langsung volume. Biasanya kalau isu itu tertulisnya di sini. Setelah volume ada kurung buka dan kurung tutup, misalnya angka 1 atau 2 dan sebagainya, baru tahunnya. Karena di sini tidak ada langsung tahun, berarti kita bisa menyimpulkan tidak ada nomor isu. Terus jumlah halamannya, abstraknya, gitu ya. Dan ada informasi lain terkait tentang tentang artikel ini. Nah, saya kembali lagi, kalau misalkan kita pakai add folder. Kalau add folder, nah ini contohnya kalau misalkan add folder, kita memasukkan dokumen dalam satu folder itu. Misalkan saya pakai ini. Ya. Boleh foldernya ya. Jadi satu folder ini kalau misalkan sudah kita letakkan, maka akan muncul banyak dokumen. Misalkan saya klik download. Nah, di sini akan ditambahkan Nah, ini beberapa dokumen dari file download tadi. Nah, ini secara otomatis masuk di sini. Nah, ini juga ada jurnal. Ini dari Jurnal Bahasa Indonesia ya, Jurnal Indonesia.
kita cek di bagian kolom kanan, judulnya, penulisnya, tukiran. Ya. Nah, Bu, kalau misalkan datanya itu tidak lengkap, saya harus bagaimana ngeditnya? Jadi kalian tinggal klik aja, ya. Kalian bisa ngedit itu seperti ngedit biasa ya. Seperti ini aja. Tapi kalau itu data dari artikel yang kita masukkan itu tidak sesuai. Kalau sudah sesuai ya tidak perlu diedit lagi. Kenapa kita perlu mengedit bagian pada kolom kanan? Karena data pada kolom kanan ini, ya, kalau kita tidak edit atau tidak sesuaikan dengan artikel yang sudah kita download, itu akan berpengaruh pada citasinya. Jadi kalau misalkan kita datanya ada yang kurang, maka penulisan daftar pustaka itu juga tidak akan sempurna, gitu. Karena data pada kolom kanan ini belum sesuai dengan apa yang tertulis di artikel itu. Jadi misalkan judulnya cuma aktivitas antioksidan, padahal judulnya sampai banyak ya, aktivitas antioksidan ekstrak daun kelor bla bla bla. Tapi ketika kita cuma tertulisnya di sini misalkan hanya aktivitas antioksidan ekstrak, maka ya tertulisnya ya apa adanya. Makanya kita perlu lagi mencocokkan apakah data-data yang di kolom kanan ini sudah sesuai dengan artikel ini. Jadi kalau kita mau lihat datanya sesuai, tinggal kita klikkan aja. Nah, seperti ini ya, ini karena file manual, jadi nah ini seperti ini kurang. Ini bukan jurnal. Iya, nama jurnal nggak ada, autornya juga B Surabaya ya, terus volume ini nggak ada, jadi kurang gitu ya, karena ini memang bukan jurnal. Tuh. Nah ini contohnya untuk revisi, judulnya, oke, judulnya Library Coaching Series Inovasi Literasi sudah. Penulisnya siapa? Perpustakaan Universitas Surabaya. Kita mungkin bisa lihat ya penulisnya siapa di sini. Oh iya, Perpustakaan Universitas Surabaya. Terus mungkin diganti ya. Oke. Nah ini karena bukan jurnal, kita akan ganti ini generik aja ya, karena ini laporan semuanya. Terus tahun terbitnya, kalau misalkan karena ini dibuat tahun 2021, saya buat 2021. Halamannya kita bisa cek halaman 1 sampai sampai 21. Abstraknya mungkin bisa kita tuliskan kalau misalkan itu ada abstraknya ya. Terus teksnya, author keywordnya dan sebagainya. Oke, kalau sudah ya sudah gitu ya. Ini untuk melengkapi dokumen yang memang belum lengkap gitu ya. Oke. Terus Bu, ada lagi tuh cara kita memasukkan entry file tapi tidak dari sini gitu ya. Ada lagi caranya, itu kita buka folder, kita tarik. Jadi istilah kayak drag and drop gitu ya. Jadi kayak kita narik sebuah dokumen, ini kayak ini, kita tarik aja ya. Nah, itu juga bisa. Nah, ini karena sepertinya sama ya yang dokumennya. Saya cari yang beda. Saya tunjukkan dulu aja. Oke. Nah, ini saya tarik dokumennya. Nah, ini. Ini yang dokumen baru, kita cek apakah sudah sesuai. Nah, ini abstraknya kosong ya. Mungkin bisa kita tambahkan abstraknya.
Kita copy dari dokumennya. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, kalau di Mendeley kita itu bisa membuka file-file PDF yang kita miliki itu di sebelah ini. Jadi seperti new tab gitu ya. Jadi kita bisa membukanya dan membacanya di sini. Gitu. Jadi tidak perlu lagi membuka aplikasi PDF PDF reader ya. Jadi kalian tinggal membuka file-filenya di Mendeley dan kalian bisa dibaca di sini juga. Jadi sekaligus. Dan Mendeley ini juga sudah tersedia mobile-nya ya. Jadi kalian bisa akses Mendeley pakai menggunakan media apapun. Jadi pakai laptop, pakai PC maupun pakai handphone. Lalu kita pakai watch folder. Kalau watch folder tidak perlu saya contohkan ya. Kalau watch folder itu kan intinya memindahkan folder besar yang ada sub-sub foldernya. Jadi seperti memindahkan add folder tadi, tapi di dalamnya juga ada folder-folder yang lain. Yang perlu saya contohkan di sini adalah add entry manually ya. Kalian pasti untuk mahasiswa ya, saya pernah jadi mahasiswa juga. Biasanya kita kalau nulis skripsi pasti nulis yang pasti sumber informasinya kita sering pakai buku. Padahal kalau kita nulis karya ilmiah pasti kita ditentukan untuk dosen, tapi kita belum bisa lepas dari yang namanya buku. Gimana Bu kalau buku kan tidak bisa kita download dan sebagainya kecuali e-book ya. Kalau buku masih teks itu kita add-nya pakai add entry manually. Pilih add, terus pilih add entry manually. Nah, di sini akan muncul menu baru ya. Nah, kita wajib mengisikan satu persatu. Misalkan kita pilih yang namanya buku. Nah, ini ada pilihannya ini. Ada buku, book section, ya. Ada case, komputer program. Ya, kalau kita pakai aplikasi program dalam penulisan kita wajib. Ada conference proceeding yang saya sebutkan tadi. Kalau conference-nya itu masih dalam bentuk teks ya, belum ada online-nya, kita wajib memasukkannya. Ya, ada ensiklopedia artikel, ada film generik dan sebagainya. Terus ada jurnal artikel. Kita pilih yang buku. Ini saya ada satu buku. Kita wajib memasukkannya. Misalkan judulnya ya. Judulnya saya masukkan di sini. Oke. Di sini penulisnya tahun terbitnya di sini ada 2018. Page-nya bisa kita isikan atau kita kosongi. Terus abstrak, karena ini buku bisa kita kosongi ya. Terus kita wajib mengisikan publisher-nya. Nggak bisa ya. Nah ini Wahana Komputer. Mungkin bisa karena biasa kalau buku kita menulisnya itu wajib pakai kota penerbit ya. Jadi kota dari penerbitnya itu di mana wajib kita tambahkan di publisher-nya. Beda kalau penulisan daftar pustaka untuk jurnal, tidak perlu menuliskan
kota terbit, tapi untuk buku wajib kita masukkan kota terbitnya ya. Ini terbitnya di Yogyakarta. Penerbitnya namanya Wahana Komputer. Oke, kita save. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan kita add entry manually dan tidak ada filenya, di sini akan kosong. Nah, berbeda kalau kita ada filenya ya. Seperti artikel jurnal, biasanya di sini ada file PDF-nya, itu akan terlihat di sini. Ada filenya, ada lambang merahnya. Kalau misalkan filenya bentuknya Word, dia akan logonya juga file Word. Kalau misalkan ini karena add-nya kosong, ini biasanya akan kosong. Oke, ini namanya ada Setiawan. Nah, ini untuk add entry manually. Apakah masih mengikuti saya? Halo? Ya, Halo? Oh ya, ada yang perlu ditanyakan? Halo? Ini karena praktek ya, jadi kalian nanti bisa langsung bilang, Bu, kecepatan, Bu masih bingung atau apa, monggo ya. Jadi langsung aja langsung interupsi saya, jadi biar saya tahu karena ini kan tidak tatap muka, jadi biar sama-sama enak, biar komunikatif juga, gitu ya. Oke, langkah selanjutnya, karena kita sudah membangun pangkalan data di sini ya. Walaupun sedikit nggak apa-apa, nanti ketika kalian nulis pasti akan jadi banyak, gitu ya. Oke, langkah berikutnya, sebelum langkah berikutnya adalah ketika kita menyusun Mendeley ya, kita itu pasti awam gini, pasti kita kepikiran kenapa kita harus memasukkan sumber-sumbernya dulu. Itu pasti sesuatu yang membuat apa ya, merepotkan di awal. Jadi kalau misalkan kita berkaca pada sebuah ilustrasi kan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kenapa kita pakai Mendeley ya? Biasa kita akan kesusahan di awal ya. Kesusahan di awal itu karena kita harus memasukkan satu persatu file-file yang akan kita gunakan untuk penulisan kita. Memasukkan artikel jurnal, memasukkan buku secara manual ya, artikel proceeding secara manual, ya website dan sebagainya. Apalagi belum lagi undang-undang ya. Itu kan banyak sekali yang harus dimasukkan. Kalau artikel jurnal, it's okay, cepat ya masukannya. Kita tinggal download dari website jurnal yang sudah kita tentukan. Kita download, kita add file, atau add folder secara langsung ya. Kita sudah buat foldernya. Kita juga bisa mengumpulkan buku-buku, langsung kita add entry manually. Nah, nanti keuntungannya apa? Keuntungannya setelah ini, gitu ya. Kita akan lebih memudahkan. Oke, saya rasa teman-teman sudah melakukan install Microsoft Word plugin ya. Ya, jadi kalau masih belum install, langsung gunakan install Microsoft Word plugin. Ya, silakan diinstal. Kalau sudah diinstal, berarti kita langsung buka Microsoft Office ya, Office Word-nya, Microsoft Word-nya. Nah, ini masih terlihat ya teman-teman, Word saya ya. Halo? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oke. Kayaknya harus pindah share screen dulu. Oh iya. Oke, terima kasih. Nah, ini Word-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah install Microsoft Word plugin ya. Nah, kalau kalian sudah buka Word-nya ya, Microsoft Word-nya, kalian pilih menu reference. Nah, kalau instalasi plugin-nya itu berhasil, nah, kita akan terlihat Mendeley di sini. Ada logo Mendeley-nya. Apakah sudah berhasil? Biasanya ini
ada yang berhasil, ada yang tidak soalnya. Halo? Sudah ya? Oke. Kalau sudah berhasil, berarti kita bisa melakukan yang namanya, halo? Ya? Oke. Kalau sudah berhasil, berarti kita bisa langsung memulai yang namanya insert citation, ya. Gimana Bu caranya? Ya, biasanya kalau kita insert citasi, ya, melakukan citasi itu biasanya bisa di awal, bisa di tengah, maupun di belakang, ya, di akhir kalimatnya. Kalau misalkan ya, kita akan mulai ya, kita buka file dokumen kita, ya, kita mau mensitasi sebuah kalimat, ya. Misalkan saya contohkan ini. Tapi untuk sitasi ini jangan menyontoh ini ya. Harusnya kalau kalian mensitasi itu lebih baik di parafrase. Jadi tidak melakukan copy paste seperti yang saya lakukan. Karena ini hanya mencontohkan untuk bagaimana menggunakan sitasi, saya copy paste. Tapi sebenarnya untuk aturan sitasi itu ada dua, mengutip secara langsung dengan menggunakan tanda petik. Ya, jadi kalau misalkan ini mengutipnya secara langsung menggunakan tanda petik, saya kasih seperti ini. Nah, ini kalau mengutip secara langsung dan biasanya lebih menjorok. Ini kalau lebih dari 5 kalimat ya. Karena ini kecil, jadi sebaiknya dilakukan parafrase. Nah, ini contohnya. Bu, saya mau mensitasinya di bagian belakang. Oke, di bagian belakang kita langsung melakukan insert citation. Nah, akan muncul Windows baru ya, jadi menu baru. Kita klik Go to Mendeley. Nah, tadi kita pakai apa untuk penggunaannya itu kita pakai yang Nasema ya. Nah, kita klik bagian artikel yang kita gunakan tadi, saya pakai Nasema, a critical review. Nah, setelah kita klik pada artikel ini, kita klik cite, kita ya. Nah, otomatis akan muncul di sini. Terus kita mau mengutip lagi. Jadi kita pakai paragraf kalimat dulu ya sebelum mengutip. Oke, kita mau ngutip lagi, Bu. Tuh, oke, kita mengutip lagi dengan kalimat kita pakai yang pikiran. Maaf, Bu. Ya? Mungkin share screen-nya bisa diubah jenisnya ya, karena dari tadi kalau pindah dari Word nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Stop share dulu. Terima kasih, Mbak. Iya. Nah, ini saya ulang ya. Nah, ini misalkan kita mau copy lagi ya, mau citasi lagi, kita ambil datanya dulu ya. Ambil datanya dulu. Kita mau mensitasi apa dulu? Di sini. Nah, ups, ini harus gini. Rapikan dulu ya. Nah, misalkan ini. Lalu kita mau mensitasinya ya. Kita mensitasinya di bagian awal, di bagian akhir dulu ya. Oke, di bagian akhir kita tinggal insert citation. Pindah lagi. Stop share.
Kita pakai insert citation ini ya. Nah, akan muncul menu baru. Kalian bisa klik go to Mendeley. Nah, ketika klik go to Mendeley, kalian wajib memilih artikel mana yang tadi digunakan untuk citasi. Artikelnya siapa. Jadi kita pakai artikelnya Tukiran. Kita klik, lalu stop share dulu ya, Pak. Nggak kelihatan lagi. Bu Kristina. Bu Kristina. Iya, Pak. Kalau untuk praktekan untuk yang terkait dengan ini, mending pakai yang PPT-nya saja karena gitu. Ya. Jadi iya. yang pakai PPT-nya aja. Okay. Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, nggak kelihatan. Nah, ini untuk optimalisasi saya pakai PPT aja ya, jadi biar tidak bingung, tidak buang waktu juga. Jadi ketika kita sudah melakukan install Microsoft Word plugin ya, kita bisa langsung buka Microsoft Word kita dan kita pilih menu reference. Ya, pilih menu reference kita akan terlihat seperti ini. Ada logo Mendeley dalam menu reference kita. Nah, pastikan bahwa menu-menu ini sudah terinstall dengan baik ya. Nah, kemudian kita bisa juga memilih ya di menu itu tadi ada pilihan style atau format penulisan daftar pustaka dan citasi yang kita gunakan. Kita bisa memilih sesuai ketentuan dari program studi atau dari dosennya ya. Kita mau menggunakan apa gitu ya. Ada yang namanya EPA, ada Chicago, ada Harvard, ada MLA, ya, ada Vancouver. Jadi kalau misalkan tidak ada, kita bisa klik More Style. Nah, More Style ini untuk pilihan yang tidak ada di pilihan ini. Jadi ada Vancouver, sebenarnya ada Vancouver, ada IEEE gitu ya, IEE itu, terus ada yang lain-lain lagi. Nah, Bu, bagaimana caranya mencitasi ya? Kita copy dulu ya, atau kita buat kalimat citasi terlebih dahulu dari referensi yang akan kita citasi ya. Jadi kita ketikkan dulu kalimat citasinya ya. Kita ketikkan kalimat citasinya ini, ada develop dan bla 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 itu. Setelah kita ketikkan kalimat citasi kita klik pada bagian insert citation. Nah, insert citation ini akan muncul menu baru. Ya, kemudian kita klik pada bagian go to Mendeley. Ya. Ketika kalian go to Mendeley, kita akan dibawa ke aplikasi Mendeley. Nah, di situ kita harus memilih artikel mana kita gunakan untuk citasi itu, untuk membuat citasi itu. Ya, misalkan kita pilih King Jenner Gunter. Ya, kita pilih artikelnya, kita klik sampai dia berwarna biru. Kemudian kita klik Cite. Nah, cite ini. Ketika sudah klik Cite, ya, maka akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini untuk paragraf yang pertama, citasi untuk paragraf pertama ya. Bu, saya mau citasinya lebih dari satu orang. Bisa digunakan. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah kembali lagi kita buat kalimat citasinya, lalu kita pilih go to Mendeley. Kita akan dibawa ke aplikasi Mendeley lagi ya. Nah, pilihnya itu jangan cuma satu. Jadi kalau ini kan kliknya cuma satu ya, kita bisa klik dua pengarang di sini. Misalkan King sama Gremel, ya kita klik dua sampai dia berwarna biru.
ya. Bisa juga kita tambahkan raman gitu ya. Jadi kita klik dengan pegang kontrol ya. Jadi kita ngekliknya nggak cuma klik di mouse, tapi tangan kita juga pegang kontrol ya. Kontrol ditekan sambil ngeklik artikel yang kita pilih tadi. Kalau misalkan praktek langsung mungkin bisa ya, karena ini PPT. Nah, kalau sudah kita pilih itu, nah di sini akan muncul kutipan yang lebih dari satu, gitu ya. Oke, Bu, kalau misal daftar pustakanya lebih mudah, gitu ya. Bagaimana Bu caranya? Ya, jadi kita sudah melakukan pengutipan ya, melakukan pengutipan pada sebuah dokumen. Kalau misalkan skripsi ya sudah dikutip dari bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 ya. Mungkin skripsinya bisa digabungkan dalam satu file, tidak terpisah-pisah. Karena nanti untuk penulisan daftar pustaka akan rancu ya. Jadi tidak bisa keseluruhan. Jadi ada baiknya penulisan itu dalam satu file itu. Lalu kita klik pada bagian kalau sudah menulis citasi dan kita sudah melakukan penulisan daftar pustaka, kita tinggal insert bibliografi. Ya. Ketika insert bibliografi ini sudah otomatis akan tertulis daftar pustaka yang kita gunakan pada kutipan itu. Dan itu sudah tersusun secara alfabetis. Dan tidak akan terlewat satu pun ya kutipan-kutipan kita ya, apa yang kita kutip pasti akan tertulis di daftar pustaka. Berbeda kalau kita menulisnya secara manual. Kalau manual pasti akan ada kekurangannya ya. Nah. Oke, ini yang dari Oke, untuk prakteknya karena ada kendala di sini mungkin akan dibantu oleh Pak Eko ya untuk praktek aplikasi Mendeley di Word karena saya terkendala tentang share screen, saya mohon maaf ya. Pak Eko mungkin bisa langsung ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Eko. Itu Pak. Hah? Oh, di sini Pak ada. Di sini ada. Ya Pak Eko, ada kendala Pak Eko? Internetnya lagi bermasalah nih kayaknya, bentar. Oke, kita akan coba untuk praktek ya. Jadi sudah muncul, Pak? Halo? Sudah Pak Eko. Sudah. Jadi nanti kita mulai seperti ini. Kita melakukan insert citasi. Jadi gimana sih di Word itu reference manajernya udah muncul. Jadi kalau halo?
Halo, dengar ya? Ya, kedengaran, Pak. Halo? Ya, dengar Pak Eko, silakan lanjut. Pak Eko, suaranya nggak kedengar. Di Word Anda sudah muncul seperti ini, maka proses citasinya nanti sudah langsung bisa. Nah, jadi gimana caranya? Tadi Anda bisa klik di bagian yang diinsert citasi, tinggal klik di sini misalkan ya, tinggal insert citasi, tinggal go to Mendeley, kita tinggal cari di mana daftar pustaka itu yang kita citasi. Misalkan kita pilih yang salah satu ini, tinggal save citasi, muncul? Pak Eko, Ya. untuk praktek tidak kelihatan di screen mahasiswa. Oh. Memang kalau kita share screen dan praktek akan sulit ya? Ya, tidak akan muncul. Jadi kita sarankan untuk yang PPT-nya tadi, Bu Kristina tadi. Oh, gitu aja. Ya. Permisi Pak, Ya. izin masuk. Ya, sebenarnya bisa, cuman share screen-nya tuh bukan share screen sebuah file gitu. Misalnya, mungkin Bapaknya tadi share screen-nya dari Word-nya, pilihnya Word langsung ya? Iya. Yang paling, saya lupa kata-katanya, cuman share screen-nya tuh bisa dari screen. Pilih yang paling kiri atas, Pak, saat nge-share itu. Nanti bisa berubah-berubah tapi nggak ketutup, nggak kehalang gitu layarnya. Kiri atas. Saat pertama kali kita mau share screen itu nanti ada beberapa pilihan gitu kan, Pak. Stop share. Sudah muncul? Ya, muncul Pak Eko. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau kita tadi mau membuat citasinya, jadi satu, misal gimana jika kita mensitasi dua daftar pustaka lagi, kita tinggal lagi di sini ya. Tadi kan satu Nasema ini, kita lagi ambil satu lagi, kita tinggal tidak kelihatan ya Pak Kasih ya. Iya, nggak kelihatan. Itu. Kelihatan? Belum. Kayaknya kendala jaringan juga ini Pak Lasi, sini Pak Lasi. Misi Pak. Ya. Itu waktu share screen, kan waktu Bapak pilih share screen itu ada berapa pilihan jendela? Ada 2, 3. Nah itu ada apa aja Pak selain yang Word? Sebentar, saya tutupnya dulu aja. Bentar. Ada 2 pilihan ya, basic sama advance itu ya. Enggak Pak, jendelanya Pak. Oh, jendelanya. Selain Word itu ada apa aja? Pak Eko, ada Oh, bentar. Itu Pak ada pilihannya screen, whiteboard, sama apa gitu. Nah pilihnya yang screen. Pilihnya yang screen semuanya. Oh, saya share. Ini Mbak. Yang screen itu Pak. Yang screen ya. Yang screen yang biru itu Pak. Yang warna biru ya. Ya, itu share. Sudah? Oke, kelihatan. Coba. Ini saya tutup ya, saya pindah ke Word aja lagi ya, coba ya.
Sudah muncul? Nah, ini sudah Sudah banyak. muncul nih ya? Sudah, Pak. Sudah. Kita lanjut lagi. Jadi jika kita ingin mensitasi 2 daftar pustaka atau 2 artikel lagi, kita tinggal tadi kita udah pertama kita site ini 1 ya, kita share lagi, tambah lagi, misalkan kita sitasi lagi, tinggal go to Mendeley, kita pilih lagi 1, kita tinggal site. Nah, seperti ini jadinya. Terus gimana? Ini kan secara tampilan jelek karena ada 2 kurung dan sebagainya. Jadi kita nanti tinggal blok aja sampai sini, di merger ya teman-teman ya. Nanti tinggal di merger aja, maka 2 sitasi itu akan jadi 1 seperti ini. Jadi nanti ini kan hanya ya pengetahuan awal aja, nanti dari teman-teman mahasiswa bisa mempraktekkan lebih detail, nanti mengkombinasikan dan sebagainya. Seperti itu. Dan ini juga bisa dirubah nantinya. Jadi stylenya seperti apa, dan model-model macam daftar pustakanya seperti apa, nanti kita bisa ubah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dari fakultas masing-masing. Dari sini udah jelas ya? Ya, Pak. Halo? Jelas, Pak. Ya, oke. Kita bisa tambah lagi, misalkan 1 lagi, misalkan di sini ada lagi, tinggal insert citation, go to Mendeley. Misalkan kita lagi citasi lagi 1 seperti ini, kita cite dan sebagainya, sudah selesai. Jadi kalau kita nanti sudah selesai semua, kita tinggal membuat daftar pustakanya. Jadi daftar pustakanya kita tinggal ketik aja, daftar pustaka atau reference. Lalu kita tinggal 1 langkah mudah aja, sekali klik insert ini, dia akan mudah muncul. Jadi semua yang kita citasi itu otomatis akan muncul dalam daftar pustaka yang telah kita buat. Jadi nanti dengan Mendeley ini tidak akan kita kelewatan ya, kita tidak akan kelewatan, jadi tidak akan berlebih. Karena semua yang kita citasi akan muncul semua pada daftar pustaka yang kita buat. Terus bagaimana jika kita setelah bimbingan dari dosen gitu ada tambahan citasi lagi, mana tambahan lagi, misalkan kita taruh di atas ini gitu. Silakan, nanti kita bisa lagi misalnya setelah ada revisi, ada tambahan daftar pustaka lagi, kita tinggal insert lagi aja, tutup nilai. Setelah itu tinggal dimasukkan aja, ini tinggal site muncul. Nah ini nanti otomatis juga akan berubah. Jadi dia akan mengupdate sendiri, jadi ada abjad ya, dari otomatis akan menambah sendiri. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi berurusan dengan daftar pustaka. Gitu. Halo? Ada pertanyaan? Lanjut Pak Eko. Oke. Dari sini nanti kita bisa buat semua. Dari kita nanti teman-teman dari teman-teman dari teknik kimia bisa mengeksplor semua fasilitas Mendeley yang ada. Dari Mendeley yang ada semua, jadi bisa dikembangkan lagi bagaimana kita nanti membuat daftar pustaka sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Jadi dengan ini maka nanti kita akan terhindar dari yang kemarin di plagiarisme itu. Tadi paling enggak kita daftar pustaka itu akan lengkap. Tapi juga perlu diingat, sitasi ini tidak berarti kalau kita sudah mensitasi di sini, itu tidak berarti di Turnitinnya nanti akan berkurang. Tetap ada. Paling enggak tetap ada ya. Jadi harus dibedakan kalau kita sudah menggunakan Mendeley, otomatis di Turnitinnya nanti akan berkurang, itu tidak. Jadi paling tidak itu akan mengetahui bahwa kita sudah mensitasi itu, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Pak Eko. Ya. Mungkin bisa dicontohkan bagaimana cara input entry manually, buku, dan juga cara citasinya jika ada halaman atau apa gitu ya. Oh ya Pak.
Mendeley, kita buka Mendeley ya. Jadi sini contohnya kita akan melakukan entry manually ya. Misalkan kalau buku itu biasanya kalau buku itu mahasiswa kan kalau sebelumnya itu akan melakukan scan, kelihatan Mbak ya. Kita akan melakukan scan cover daftar pustaka dan sebagainya. Bentar. Sebentar, internetnya lagi jam. Ya, kita akan coba. Jadi untuk entry manually, biasanya untuk entry manually itu digunakan untuk buku ya. Jadi biasanya kalau sebelumnya ada Mendeley itu mahasiswa itu akan mencari buku yang dibuat daftar pustaka. Jadi misalkan biasanya yang diambil adalah cover bukunya, biasanya untuk scan. Setelah itu data bibliografinya. Setelah itu desain daftar pustaka. Setelah itu kita tinggal melakukan ini aja sih, add entry manually. Jadi kita tinggal ketik aja tipenya apa, misalkan buku. Setelah itu tinggal ketik judulnya. Kalau jurnal pasti udah benar, misalkan ketik judulnya mekanisme pembangunan bersih. Ini pengarangnya siapa? Jadi kita tinggal ikuti aja last name-nya siapa. Kalau pengarangnya Daniel Mudiarso ya tinggal kita ketik Mudiarso. Kita tinggal ikutiannya aja. Saya kan kalau kita ketik di sini kan dia akan nama. Nah, autor dia akan ikuti. So first name-nya, koma, Daniel. Tahun terbitnya kapan? Kita tinggal ketik aja 2015. Halamannya berapa? Misalkan 135, 125. Taruh buku biasanya kita tidak ada abstraknya. Jadi penerbitnya di mana? Misalkan penerbitnya ada di Jakarta. Misalkan edisi 2. Editornya ada enggak? Publishernya Kompas. ISBN-nya kalau ada. Jadi intinya semakin lengkap ini, maka data di bibliografi Anda nanti akan semakin bagus. Karena kemarin ada pertanyaan dari farmasi, saya sudah menggunakan Mendeley, sudah kita citasi, tapi kenapa sama dosen pembimbing tetap disalahkan? Setelah kita lihat, ternyata kesalahan pada daftar di entry manually. Jadi sebelah kanan ini seharusnya itu karena dia mengambil artikel dari jurnal Indonesia atau buku Indonesia tanpa mengedit di sini, maka otomatis data di bibliografi pun juga akan berkurang, akan tidak lengkap. Misalkan judulnya akan terbalik dengan pengarang dan sebagainya. Maka penting sekali, jadi kalau jurnal-jurnal dari Indonesia atau buku, kita harus mewaspadai yang jalur di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini akan menunjukkan itu nanti benar tidaknya daftar pustaka Anda. Jadi semakin lengkap di sini, maka akan semakin lengkap daftar pustakanya dan risiko salahnya akan rendah. Seperti itu. Jadi selengkap mungkin tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada doi-nya berapa, kalau ada filenya ya silakan. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kita tinggal save aja.
maka di sini akan muncul. Ya, halo? Ada pertanyaan? Terus gimana? Kita bisa tambahkan file tadi, kita bisa scan sebenarnya. Kalau kita bisa scan covernya, data bibliografinya dan sebagainya. Nanti setelah itu kita bisa perbaiki. Misalkan ini tadi kan, misalkan ini tadi ya, kita tinggal ininya kita buku. Setelah itu judulnya apa, CDM. Setelah itu pengarangnya siapa tadi, kita tinggal ubah. Murdiarso. Nah, otomatis di sini akan lengkap. Jadi semakin lengkap data di sini, maka semakin nanti jika kita akan gunakan untuk sitasi, maka data ini akan benar, gitu. Jadi intinya seperti itu aja. Sedangkan untuk jurnal-jurnal Indonesia, jurnal-jurnal asing, jadi semacam di Science Direct atau dari database asing, itu rata-rata sudah benar ya, jadi sudah benar. Hanya kadang-kadang seperti ini isunya tidak ada dan sebagainya, kita bisa tambahkan lagi. Jadi kalau jurnal-jurnal internasional kayaknya udah secara sistem sudah bagus karena metadatanya sudah standar. Hanya untuk perlu digarisbawahi adalah untuk jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia karena metadatanya tidak standar. Itu aja sih sebenarnya yang perlu ditambahkan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan, ada pertanyaan yang kurang jelas? Okay. Nah, di sini kita bisa merubah juga sih dari daftar pustaka ini kita bisa rubah sesuai dengan standar ya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kepentingan, bisa kita pakai triple E, maka daftar pustaka juga akan berubah sesuai dengan keinginan kita ya. Seperti ini tadi IEEE, kita bisa rubah lagi ke American ini. Jadi semua bisa kita rubah sesuai dengan standar yang dibutuhkan di masing-masing fakultas atau program studi. Silakan, mungkin ada pertanyaan? Ya Pak Asi. Bisa lanjut. Ya. Ada pertanyaan ya? Nanti sebelum, halo ya,
Halo, ada pertanyaan? Belum ada mungkin saat ini Pak Eko. Oh ya, nanti sebelum diakhiri, nanti silakan teman-teman semua nanti harus tampil ya untuk di foto absensi sama share PPT ya. Jadi silakan nanti untuk share PPT-nya sama foto absensinya dikelihatan semua. Pak Eko, Ya, mohon izin jika ada waktu kita bisa praktek Turnitin, mungkin teman-teman berkenan. ya nggak apa-apa Pak, kita tambahkan aja. Oke, silakan Pak Lasi. Oke Pak Eko, jadi teman-teman mahasiswa, seperti yang saya sampaikan kemarin, teman-teman kita akan praktek terkait dengan bagaimana caranya upload Turnitin ya. Jadi di sini nanti akan kami coba untuk share bagaimana teman-teman nanti bisa melakukan upload mandiri Turnitin. Ya, jadi silakan teman-teman nanti disiapkan seperti yang kemarin saya sampaikan. Sudah ada file yang mungkin bisa digunakan untuk praktek atau mungkin proposal penelitian tidak apa-apa ya. Nanti dokumen yang kita upload sudah saya setting di no repository. Jika nanti ada kebutuhan untuk penghapusan, silakan ajukan melalui form penghapusan file yang sudah diupload melalui website perpustakaan. Ya, mohon izin untuk share screen, Mbak Kristina. Ya, jadi teman-teman sudah menyiapkan filenya. Bentar. Oke, silakan teman-teman akses di turnitin.com. Ya. Ya, seperti ini kelihatan. Ya, silakan teman-teman akses turnitin.com ya di URL-nya. Juga. Teman-teman mahasiswa sudah siap? Ya, jadi yang pertama lakukan adalah kita akses di turnitin.com. Nah, setelah muncul di sini, maka silakan create account untuk yang mahasiswa, ya. Tinggalkan create account. Nah, di sini ada create a user profile. Nah, untuk teman-teman mahasiswa silakan klik student. Ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Bentar ya. Ya, sudah tampil seperti ini. Silakan create student, maka di sini diklik student. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kelas ID dan kelas email password nanti akan saya berikan, ya. Ditunggu sebentar, saya login.
Sudah berhasil login teman-teman untuk membuat studentnya nanti akan muncul seperti ini. Ya, bentar. Oke, bentar ya. Apa yang trouble ini? Bentar. Oke, silakan teman-teman mahasiswa input user ID-nya ya. Saya besarin. User ID-nya adalah ini. Ya, silakan diisi di user ID. Setelah itu bisa ditulis lebih dulu yang ini. Silakan ditulis dulu ya. Saya akan tunjukkan enroll key-nya adalah LCS 2021. Ya. LCS 2021. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yang di sini silakan diisi sesuai kelas ID tadi dan error key ya. Dan ini adalah nama teman-teman sendiri ya, last name, first name siapa, last name-nya apa. Silakan diisi semuanya. Mohon maaf Pak Lasi. Ya, Muncul. Ya. betul. Oke, sorry. Bentar. Share-nya screen aja, Pak, biar Iya. gampang. Kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, dari kelas ID dan NRG sudah diisi tadi yang saya share tadi. Silakan first name sama last name diisi. Juga alamat email. Dikonfirm lagi alamat email sama seperti yang diisi di atasnya. Dan silakan enter your password. Ya, ini juga dikopikan sama dengan yang atasnya. Ini semua harus diisi. Ya, bebas terserah teman-teman semuanya. Terakhir nanti ada pilihan I agree atau kalau yang tidak biasanya ada muncul I am not robot gitu ya. Silakan diklik nanti dipilih sesuai apa yang diminta di screen. Tapi kalau semua sudah diisi silakan I agree ya. Nanti akan muncul selanjutnya seperti ini ya. Depan ini nanti munculnya adalah seperti ini. Permisi Pak, ini untuk emailnya email bebas atau harus Bebas. SNRP ya Pak? Bebas saja enggak apa-apa. Oh ya, makasih Pak. Iya. Ya nanti akan muncul seperti ini. Kalau berhasil maka akan
kelihatan teknik kimia di screen teman-teman. Sudah ada yang berhasil? Sudah, Pak. Oke. Jika sudah berhasil dan muncul ada teknik kimia, bagaimana kita untuk upload-nya? Maka untuk upload silahkan klik di tulisan teknik kimia yang ada linknya ini. Ya, silahkan diklik. Ya. Nanti punyanya teman-teman nanti akan muncul submit di sini. Ya, silahkan disubmit. Sama seperti ini, ya. Nah, nanti silahkan pilih single file upload di sini. Ya, tampilannya tidak sama seperti ini ya. Coba saya ganti yang share screen saja, yang screen supaya bisa pindah-pindah. Nah, ini jadi nanti akan muncul seperti ini ya, setelah diklik teknik kimia akan muncul seperti ini, tinggal klik submit. Ya, submit. Nanti akan muncul tulisan defaultnya adalah cut and paste. Silakan anak yang kecil di sini diklik dan silakan pilih single file upload. Ya, setelah single file upload sudah teman-teman semua. Nah, setelah pilih single file upload, maka selanjutnya adalah untuk mencari di mana file itu akan ini ada skip lagi di single file upload. Maka teman-teman diminta untuk menulis nama ya sama judul yang mau di-upload. Silakan ditulis. Biasanya akan muncul seperti ini. Bentar. Nah, di sini mau single file upload, maka akan muncul seperti ini. Kelihatan? Silakan ditulis first name-nya siapa, last name-nya siapa, dan submission title, title yang mau disubmit, judulnya. Ya, kalau sudah semua diisi di sini, maka tinggal pilih filenya itu tersimpan di mana. Kalau di komputer Anda teman-teman semua, berarti tinggal choose from this computer. Kalau di Dropbox, kalau filenya tersimpan di Google Drive, silakan di Google Drive. Ya, silakan tinggal diklik ya, nanti akan muncul bentar. Nah, seperti ini ya. Dipilih, maka akan dipilih filenya. Nanti kalau sudah dipilih file, di sini ada namanya upload. Ya, punya teman-teman ada yang upload gitu ya. Nah, tunggu sampai di sini muncul dokumen yang akan diupload dan di sini adalah informasi detail dokumen yang akan disubmit. Ya, seperti itu. Sudah sampai semua sampai sini, teman-teman? Kalau sudah di sini ada tulisan upload, silakan diklik upload. Hampir sama langkahnya seperti semula. Di sini akan muncul lagi dan di sini ada tulisannya adalah confirm. Silahkan dikonfirm. Ya, setelah dikonfirm, hampir mirip juga tampilannya seperti ini. Nanti ditunggu ini sudah muncul dan di sini ada tulisan return to assignment list. Silahkan diklik. Ya. Kalau sudah mencapai di sini, jadi klik yang sebelah kiri, menu paling bawah ya, menu kiri. Nanti akan muncul terakhirnya adalah seperti ini. Namun tidak langsung sekaligus akan muncul persentase kemiripannya, tetapi ditunggu dulu waktunya beberapa
menit atau beberapa detik tergantung dari jaringan yang digunakan dan juga tergantung besar kecilnya ukuran file yang di-upload. Ya. Jika sudah ada maka akan kelihatan di sini. Ini sudah ada yang masuk baru 3, 4. Coba diulangi lagi, apakah ada kendala teman-teman mahasiswa? Ya, jadi kalau sudah, maka nanti akan muncul persentase seperti ini. Jika ditunggu beberapa saat belum muncul, silakan teman mahasiswa klik refresh di sini. Jangan di back ya, di refresh untuk memunculkan similarity-nya. Nah, ini sudah ada satu muncul punyanya Mbak Feren Aurin. Yang lain ada kesulitan? Ya, jika belum muncul di screen teman-teman persentase, silahkan di refresh ya untuk merefresh kembali uploadan dokumen dari teman-teman. Nanti kalau sudah di refresh dan muncul persentase seperti ini, berarti proses upload teman-teman di Turnitin sudah berhasil. Nah, ini ada 2 yang sudah berhasil. Ya, jadi intinya jika belum muncul tingkat similarity-nya atau persentasenya, setelah beberapa saat ditunggu, silahkan di-refresh ya, supaya merefresh kembali proses upload dokumen di Turnitin. Ada yang menemui kendala, teman-teman? Oke, jika tidak ada kendala, kita coba melihat dari mana tingkat kemiripan yang ada di dokumen yang sudah diupload. Masih 2 yang muncul. Kita coba 2 ini aja nggak apa-apa ya. Mohon izin ke Mbak Devina. Saya coba untuk saya gunakan untuk pelatihan hari ini. Diperbolehkan Mbak Devina? Iya Pak, silakan. Oke, terima kasih. Nah, kita akan coba melihat dokumen yang sudah diupload oleh Mbak Devina itu ada tingkat kemiripannya adalah 22%. Saya tidak tahu berapa kebijakan di tiap fakultas atau program studi, berapa persentase yang diizinkan untuk diterima. Artinya proposal penelitian atau tugas akhir nanti jika dilakukan pengecekan menggunakan Turnitin. Ya, artinya ada beberapa cek anti plagiarisme yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Selain Turnitin juga ada Authenticate, ada flash scan dan yang lainnya. Tetapi karena di Ubaya ada berlangganan Turnitin, maka kita di Ubaya adalah menggunakan Turnitin. Nah, dari sini akan kita coba cek tingkat kemiripan ada 22%. Dari mana saja 22% ini? Maka ketika untuk mengetahui tinggal klik di sini. Ya, tinggal klik di sini. Nanti akan muncul persentase itu diperoleh dari mana saja. Ya, di tampilan teman-teman nanti akan muncul seperti ini dulu. Ya. Bagaimana untuk menampilkan persentasenya? Di sini ada anak panah kecil ya di menu paling kanan ada anak panah kecil, tinggal silakan diklik saja. Maka akan muncul seperti ini. Ada beberapa menu tanda di sini, ada bendera. Bendera itu adalah untuk melakukan pengecekan jika
di dokumen teman-teman semua ada sesuatu yang unik atau sesuatu yang di luar kebiasaan. Mungkin ada beberapa kasus yang melihat bagaimana cara supaya tidak bisa dideteksi dengan menggunakan anti plagiarism checker. Ada beberapa yang mencoba untuk merenggangkan spasi atau menulis sesuatu dengan double, artinya kayak jurusan gitu ya, diubah menjadi U-nya double 3 atau R-nya double 5 seperti itu supaya tidak terbaca. Maka dengan fasilitas bendera ini nanti akan tetap kelihatan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk melihat presentasinya? Maka akan kita klik di angka persentase di sini. Ya, diklik sini maka akan muncul seperti ini. Nah, ada 22% total. Ada 10% dari website yang seperti ini. Ya, ini adalah asal website yang mirip yang ada di sini. Nah, kami sampaikan ke teman-teman semua bahwa hasil pengecekan ini hanya memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa hasil karya teman-teman di sini itu punya kemiripan yang 10% dengan yang di sini. Ya, atau di sini. Karena ini nomor 2, maka kita melihatnya adalah juga nomor 2. Berarti di judul ini ada kemiripan di website scribit.com. Nah, bagaimana bisa untuk melihatnya? Tinggal klik di nomornya ini. Ya, akan muncul seperti ini. Masih loading ya, seperti ini ya. Jadi di 2 ini diperoleh dari atau hampir mirip ada di dokumen yang di sini. Jika kita mau melihat dokumen aslinya di websitenya, maka tinggal klik di sini. Ya, maka akan muncul websitenya. Nah, di sini. Ini adalah yang mirip tadi. Ya, ini mirip. Apakah yang punya Mbak Devina diupload di Scribit ini atau Mbak Devina mengambil dari sini ya, tapi ini adalah sama, hampir sama ya. Jadi di sini. Jadi kita melihat tingkat kemiripan, bukan kita langsung menghakimi bahwa yang menulis ini adalah plagiat di sana ya, bukan seperti itu. Ya, di sini. Jadi untuk lihat presentasenya, kalau mau ke websitenya tinggal klik di sini. Tetapi kalau langsung mau melihat dokumen aslinya, all source-nya ya, sumbernya, tinggal klik di sini. Maka nanti akan muncul di sebelah kanan sini. Ya, nah seperti ini. Ya, jadi ada beberapa cara ya, bisa langsung menuju ke websitenya atau langsung melihat dokumennya. Ya, di sini. Ya. Ini jika kita melihat dokumen aslinya. Ya, kita ulangi lagi. Jadi yang punya angka nomor 2 ada kemiripan seperti di website ini atau kita bisa melihat dokumen di sini. Ya. Jadi di sini yang kita sampaikan hanya memahami kepada teman-teman bahwa tulisan teman-teman itu ada kemiripan yang ada di website ini. Berapa tingkat kemiripan yang ditoleransi oleh pihak fakultas di Ubaya atau di program studi itu tergantung dari kebijakan masing-masing di tingkat fakultas atau program studi. Ya, jadi seperti ini. Jika kamu mau lihat di sini maka juga akan kelihatan ya di nomor 3. Ya, ini adalah link-link yang ada kemiripan di dokumen atau di hasil teman-teman semuanya. Nah, di sini ya. Nah, jadi semua keblok di sini. Nah, setelah melakukan ini, apa yang akan kita lakukan untuk proses pelaporan? Nah, biasanya di tingkat fakultas atau program studi akan meminta hasil dari bukti dokumen yang sudah diupload. Maka yang perlu teman-teman persiapkan adalah pertama, teman-teman harus download dulu di sini. Ya, download hasil dari uploadan dokumen teman-teman di Turnitin.
Nah, di sini karena statusnya adalah sebagai student, maka teman-teman tidak bisa melakukan exclude atau mengurangi jumlah persentase. Ya. Selain kita melihat persentase di sini, kita juga bisa melihat all source-nya. Semua dokumen yang di sini ada yang mirip di semua sumber. Ya, kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah beberapa sumber yang mungkin mirip. Ya, ada banyak ya di sini. Nah, untuk di Ubaya, ya sebenarnya kalau untuk mahasiswa kita adalah toleransinya paling rendah adalah 2%. Ya, 2%. Jika kita mau merubah, nanti bisa kita rubah 2%-nya. Ini 1% adalah kita fungsikan untuk dosen, ya, untuk artikel jurnal misalnya. Itu kalau untuk persentase kemiripan. Tapi kalau untuk mahasiswa nanti kita buat adalah 2. Ya, jika kita lihat 2, maka nanti akan semakin kecil persentasenya. Ya, kita lihat. Nah, tinggal 21 ya. Yang di bawah 2% tidak akan muncul seperti ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan jika kita sudah melakukan upload? Biasanya pihak fakultas atau program studi akan meminta melampirkan bukti dari hasil upload teman-teman ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama adalah download current view ya. Maka download current view di sini, tinggal klik. Maka nanti akan otomatis download hasil seperti yang ada di tampilan. Ya, jadi ada warna-warnanya, ya, ada persentasenya nanti akan muncul. Nah, di samping untuk download current view, nanti yang teman-teman perlukan adalah download digital receipt-nya. Ya, karena ini dokumennya banyak mungkin masih proses ya. Jadi ada 72 halaman. Jadi agak lama ya. Jadi yang pertama yang diperhatikan teman-teman adalah setelah melakukan upload silahkan download current view. Tinggal klik di anak panah kecil di sini ya tadi ya current view dan digital receipt. Maka tinggal klik di sini. Ya. Nanti proses. Nah, ini adalah biasanya ada dilampirkan untuk penyerahan dokumen waktu di fakultas. Ya, tugasnya untuk persyaratan maju sidang skripsi mungkin atau untuk sidang tesis kalau yang S2. Jadi salah satu syarat sebagai untuk melengkapi administrasi kelulusan. Ya, khusus di Fakultas Teknik mungkin tahun-tahun ini mulai diberlakukan. Untuk farmasi dan hukum itu sudah tahun kemarin sudah diberlakukan. Ya, jadi agak lama karena filenya banyak. Nah, jadi yang perlu diingat adalah setelah teman-teman upload silahkan download ini. Ya. Mengapa harus download? Pertama adalah digunakan untuk lampiran, penyerahan tugas akhir atau dokumen lain yang diperlukan. Yang kedua adalah dibutuhkan jika sewaktu-waktu teman-teman memerlukan permohonan penghapusan file atau dokumen yang sudah diupload di Turnitin. Ya, jadi itu. Jadi saya ulangi lagi, selain untuk lampiran untuk penyerahan dokumen di tingkat fakultas atau program studi, kalau yang tugas akhir, juga digunakan data itu untuk proses input di form penghapusan file yang sudah diupload di Turnitin, ya, yang di websitenya Perpustakaan Ubaya. Ini agak lama, mungkin karena banyak. Ya, jadi itu ya yang harus diperhatikan. Jika nanti teman-teman sudah berhasil, berarti dokumen itu sudah berhasil digunakan dilakukan pengecekan dengan menggunakan Turnitin. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, Pak. Oke.
Nah, jika tidak ada, saya akan tunjukkan di mana nanti teman-teman bisa mengajukan permintaan penghapusan file yang sudah diupload di Turnitin. Ya. Dari kelas ini nanti akan saya batasi user ID-nya tadi hanya mungkin 1 minggu. Ya. Jadi setelah 1 minggu tidak bisa digunakan. Nanti teman-teman bisa mengajukan lagi jika Anda memerlukan untuk melakukan pengecekan ulang secara mandiri. Artinya tidak melalui dosen yang bersangkutan. Ya. Ada saja mungkin dosen menginginkan file itu diupload di akun dosen masing-masing. Tetapi jika teman-teman nanti memerlukan untuk melihat tingkat kemiripan menggunakan Turnitin, teman-teman bisa mengajukan lewat ini ya. Masuknya di elip.ubaya.ac.id, nanti di menu info pustaka, di sini ada form online. Ini adalah untuk pengajuan, ya, form permintaan, form permohonan akses Turnitin. Silakan nanti diisi di sini, maka nanti selanjutnya akan direspon oleh teman-teman pustakawan. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah email yang digunakan adalah email yang student, ya, yang SNRP itu. Ya, dengan NRP, nama, dosen pembimbingnya siapa, judulnya apa, untuk keperluan, ya, dan ini juga harus diperhatikan, ya, gratis pengecekan. Nah, di sini juga jika teman-teman nanti setelah upload ingin melakukan penghapusan, maka teman-teman bisa mengajukan juga form penghapusan. Sini ya, sama di info pustaka, di form online nanti ada permohonan penghapusan. Ya, di sini. Oke. Bentar. Penghapusan ya, dari sini. Sama data-data ini diperoleh dari dokumen yang di-download tadi ya, dari current view sama digital receipt. Nah, nanti teman-teman harus masukkan ini sama ya. Ada class ID number ya, nanti yang diperoleh dari current view dan digital receipt. Ada assessment name ya, class name. Ada nama user yang mengupload. Ada dokumen title-nya apa yang disubmit ya. Ada yang tanggal submitnya kapan. Ya. Dan ID-nya juga, dan di sini ada dari perpustakaan yang menampilkan pernyataan di sini. Ya. Bahwa dengan ini jika Anda teman-teman nanti sudah mengisi form penghapusan file, maka di sini harus dibaca lebih dahulu ya. Untuk melihat apakah sesuai dengan kebutuhan teman atau tidak. Ya, dengan di sini ini adalah tambahan kita bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa file yang saya ajukan untuk penghapusan adalah karya saya sendiri. Dan saya bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari penghapusan tersebut. Ya. Jika setuju, silakan klik setuju. Jika tidak, maka penghapusan file ini dibatalkan. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ke teman-teman, karena ini saat ini kita harus melihat beberapa kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, jadi nanti dipahami teman-teman semua ya di sini. Nanti setelah teman-teman mengajukan dan menyetujui, maka proses penghapusan akan ditindaklanjuti oleh perpustakaan. Ya, jadi untuk penghapusan kita juga butuh waktu. Ya, biasanya antara 1 sampai 7 hari. Ya, tapi juga bisa kadang-kadang 3 hari atau 2 hari sudah terhapus, tergantung dari pihak Turnitinnya. Ya. Ya itu teman-teman, ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Ya, dari ini tadi ya, dari sini apa yang harus diperlukan tinggal klik di sini ya, download current view sama dokumen receipt-nya. Oke ya, jika tidak ada pertanyaan silakan, jika ada pertanyaan disampaikan saja, enggak apa-apa. Kalau tidak ada,
berarti pelatihan penelitiannya sudah selesai, dan nanti jika sewaktu-waktu teman-teman memerlukan bimbingan lagi atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa menghubungi perpustakaan ya untuk sebentar saya cek lagi. Nah, di sini ada beberapa ya. Nah, di sini ada library coaching series namanya. Ya, jadi di sini ada teman-teman mahasiswa. Ini waktunya Selasa Kamis. Ya, kita berikan pelatihan terkait dengan plagiarisme dan juga Mendeley. Ya, jika ada teman-teman yang masih kesulitan, silakan akses di sini. Ya, tinggal nanti daftar di sini. Ya, untuk istilahnya membutuhkan pelatihan-pelatihan terkait dengan Turnitin atau penggunaan Mendeley. Ya, jika pada saat ini masih belum merasa jelas atau masih bingung, ya, itu yang bisa kami sampaikan teman-teman mahasiswa. Mungkin ada Mbak Kristina tambahan, silakan Mbak Kristina. Tidak ada Pak Lasi, mungkin bisa minta bantuan teman-teman sebelum diakhiri itu on-kan kameranya ya, ini untuk dokumentasi. Sebentar aja. Oke, ada yang belum, kita tunggu. Oke, Mas Stephen Halim belum. Ya, tahan sebentar ya, Pak Stephen Halim belum, Mas Stephen. Oke, sudah semua, Mas Stephen sudah? Oke, karena kita tunggu belum profilnya juga muncul, kita dokumentasikan yang sudah ada. Ditahan ya. 1, 2, 3. Untuk yang pertama, yang kedua ditunggu sebentar. Oke, ada Mas Irfan, Mbak Grace yang belum juga, Mas Albert, Mbak Priscilia belum ditampilkan profilnya, silahkan. Kita tunggu. Yang pertama Mbak Bu Kristina. Oke, di view-nya Mbak. Oke. Oke, bisa di-close dulu. Ya, teman-teman kita ulangi. Ada beberapa teman yang masih belum menampilkan profilnya, kita tunggu sebentar. Masih lumayan banyak ini. Oke, kita tunggu sebentar. Mohon maaf Pak Lasi, ini kita ada kelas selanjutnya. Apa bisa Iya. dipercepat? Oke, ya, sebentar lagi Ya, kita terima kasih. Ya, oke. Oke, sudah. Jadi teman-teman semua, karena ada kelas susulan, sudah ada kelas lain,
kami hanya berpesan jika teman-teman masih mengalami kesulitan, baik itu terkait dengan mendelay atau via Turnitin atau bagaimana pencarian menggunakan e-resources yang di langgan perpustakaan maupun yang tidak, silakan hubungi perpustakaan, akan kita bantu ya. Jangan sungkan-sungkan, tidak akan dikenakan biaya, semua free ya. Kapanpun nanti bisa teman-teman hubungi perpustakaan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan dari Bu Kris? Mungkin minta bantuan untuk isi daftar hadir dan evaluasi ya teman-teman. Itu aja. Oh iya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemberian materi. Sudah Pak Lasi, monggo. Ya, Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa. Silakan jangan lupa isi list presensi dan juga evaluasi, karena evaluasi akan kita gunakan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Itu aja, terima kasih. Kami sampaikan dari tim Pustakaan, jika ada kekurangan mohon maaf. Ya, semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan selamat beraktivitas kembali kepada seluruh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak.